Halo teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1 Shift D Praktikum Analisa Farmasi Kuantitatif pada kali ini akan menjelaskan iodimetri dan iodometri. Pada prinsipnya, iodi dan iodometri adalah titrasi redoks di mana reaksi ini hanya dapat berlangsung ketika terjadi interaksi antara senyawa yang bersifat oksidator dan juga senyawa yang bersifat reduktor. Nah, iodimetri adalah analisis titrimetri untuk zat-zat reduktor seperti natrium sulfat, sedangkan iodometri adalah titrasi di mana zat reduktor dengan penambahan larutan iodin berlebih yang akan dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat. Tujuan dilakukannya praktikum ini ialah pertama untuk mengetahui titrasi redoks, mengetahui iodometri dan iodimetri, dan mengetahui bagaimana metode dari iodida. Iodometri jadi 4 golongan. Yang pertama, titrasi iod bebas. Yang kedua, oksidator melalui pembentukan iodium dari terbentuknya iodida. Yang ketiga, reduktor dengan penentuan iodium yang digunakan. Yang keempat, senyawa iodium terbentuk melalui asidi dan substitusi. Metode titrasi dengan iodida iodium dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, titrasi yang dilakukan untuk zat-zat dengan oksidasi potensial yang lebih rendah dari sistem iodium iodida atau disebut juga dengan iodimetri. Yang kedua, titrasi yang dilakukan untuk zat-zat dengan potensial yang lebih besar dari iodium iodida atau disebut juga dengan iodometri. Prinsip kerja iodimetri dan iodometri pada dasarnya sama, yaitu penentuan kadar sampel dengan melarutkannya dengan pelarut yang sesuai, lalu diasamkan dengan H2SO4 atau asam asetat atau HCl, lalu dititrasi dengan suatu oksidator atau reduktor, dan diberikan indikator amilum. Pada percobaan ini kita akan melakukan penentuan kadar metampiron dengan prosedur sebagai berikut. Bisa dilihat di gambarnya secara langsung ya. Yang kedua, kita akan melakukan penetapan kadar asam askorbat dengan prosedur seperti di gambar ini. Bisa dilihat langsung ya, dan juga reaksi yang akan terjadi. Standarisasi iodium. Yang pertama, isi buret dengan larutan I2 yang akan kita standarisasi. Yang kedua, pipet 10 ml Na2SO2O4 0,1 N lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Ditambahkan beberapa tetes indikator amilum 1%. Dititrasi dengan I2 dari buret hingga berwarna biru. Inilah warna biru yang terbentuk. Penetapan kadar metampiron. Yang pertama, metampiron 200 mg digerus menggunakan lumpang dan alu, diletakkan di dalam Erlenmeyer, ditambahkan 5 ml Aquades dan 5 ml HCl 0,02 N, ditambahkan indikator amilum 3 tetes, kocok sampai homogen, dititrasi dengan larutan baku iodium sampai berwarna biru. Lalu kita bisa hitung kadarnya. Nah, untuk pengamatannya dari percobaan penentuan kadar metampiron dan asam askorbat ini terjadi perubahan menjadi warna biru. Hal ini disebabkan karena larutan amilum yang bereaksi dengan iod dengan adanya iodida yang kuat. Terima kasih, sampai jumpa lagi.